Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semua tetap sehat dan bergembira kan ya? Hari ini kita akan belajar materi LHO. Apa itu LHO? Ya, benar sekali. LHO adalah laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran kita kali ini tentang laporan hasil penelitian adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Setelah mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi, maka diharapkan seluruh peserta didik mampu menuliskan hasil observasi dalam bentuk laporan. Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi tentang penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Observasi sendiri yaitu suatu kegiatan pengamatan. Observasi atau pengamatan bisa dilakukan dengan kegiatan kunjungan dan bisa juga dilakukan dari hasil eksperimen atau percobaan. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Pertama, bersifat objektif artinya tidak memihak siapapun. Kedua, berdasarkan fakta yang berarti kebenarannya dapat dibuktikan. Ketiga, objeknya tunggal dengan artian hal yang diobservasi cukup satu kajian saja. Dan yang terakhir menggunakan bahasa ilmiah yaitu bahasa Indonesia baku atau bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekarang kita masuk di struktur teks laporan. Apa itu struktur? Ya, benar sekali. Struktur itu susunan atau bagian-bagian, misalnya struktur rumah. Rumah terdiri dari apa saja, dimulai dari atas. Struktur rumah yaitu atap, dinding, pintu, dan lantai. Seandainya salah satu struktur rumah tersebut tidak ada, kira-kira tetap bisa kita gunakan sebagai rumah tidak? Misal atap, dinding, pintu, ada. Namun lantai tidak ada, bagaimana? Tentu kita tidak dapat memakainya sebagai rumah karena tidak ada lantai. Atau sebaliknya, lantai, pintu, dan dinding ada. Namun atap tidak ada. Sama saja kan kita tidak dapat menempatinya sebagai rumah. Sama halnya struktur rumah, struktur teks laporan juga sangat penting untuk diperhatikan. Struktur teks laporan juga harus urut dan tidak dapat dihilangkan satupun. Berikut struktur teks laporan. 1. Judul. 2. Kajian teori. 3. Tujuan. 4. Alat dan bahan. 5. Langkah. 6. Hasil percobaan. 7. Kesimpulan. Dari struktur teks laporan tersebut ada kata baru yang ingin kalian tanyakan tidak? Baik, kalau begitu kita akan bahas satu persatu dari struktur teks laporan tersebut, mulai dari yang pertama yaitu judul. Judul harus singkat, jelas, dan menggambarkan isi. Berikutnya ada kajian teori. Kajian teori sering juga disebut landasan teori merupakan serangkaian konsep, definisi, dan juga perspektif mengenai hal yang kita amati. Kajian teori ini menjadi hal penting di dalam sebuah penelitian karena nantinya menjadi landasan teori atau dasar teori dari penelitian tersebut. Struktur ketiga ada tujuan. Tujuan merupakan suatu hal yang akan dicapai dan dihasilkan dari sebuah kegiatan. Lalu keempat alat dan bahan. Dalam struktur alat dan bahan akan dijabarkan alat dan bahan yang dipergunakan dalam suatu kegiatan tersebut. Di struktur kelima ada langkah. Langkah ini merupakan langkah dari kegiatan percobaan yang dilakukan. Langkah sendiri berisi proses atau tahapan-tahapan yang dilakukan dalam kegiatan. Struktur teks laporan yang keenam ada hasil percobaan. Dalam struktur ini berisi hasil yang ditemukan dan terjadi dalam percobaan. Data yang telah diperoleh disusun sebagai laporan percobaan secara ringkas juga sistematis. Dan struktur terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan adalah hasil akhir berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya dari sebuah tulisan.
Kesimpulan ini merupakan keputusan akhir yang diperoleh dari penelitian atau percobaan yang dilakukan peneliti. Berikut penjabaran dari isi atau bagian atau struktur kajian teori. Kajian teori berisi tentang pemaparan objek yang kita amati. Struktur kajian teori, yaitu 1. Pernyataan umum. Pernyataan umum berisi gambaran umum tentang objek atau benda atau situasi yang diamati. 2. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi uraian rincian tentang objek yang diamati. Dan ketiga, deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat berisi manfaat adanya laporan tersebut. Demikian materi kita pada pembelajaran kali ini. Pertemuan berikutnya kita akan menganalisis struktur dari sebuah teks laporan observasi hasil percobaan. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan serta pembelajaran berikutnya. Ingat, pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan dari segala hal yang kamu jumpai.